Halo sahabat Riris Dani Hermawan. Pernahkah kamu bertanya, siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar? Apakah ia benar-benar seorang tokoh spiritual dari tanah Jawa? Atau hanya simbol dari ajaran makrifat yang begitu dalam dan penuh misteri? Mari kita telusuri bersama dalam kisah yang akan membangkitkan rasa ingin tahu dan membuka pintu kesadaran spiritual kita. Jangan lupa untuk subscribe. Karena di channel ini kita akan terus menggali kisah penuh makna dari sejarah dan spiritualitas Nusantara. Menurut narasumber dalam video ini, Syekh Siti Jenar adalah sosok yang diyakini sebagai orang Jawa asli. Pemahaman ini ia dapatkan dari gurunya dahulu, meskipun ia pun mengakui bahwa kebenarannya bersifat relatif dan lebih kepada ilham atau keyakinan pribadi. Ada dua sudut pandang menarik terkait Syekh Siti Jenar. Sebagian orang menganggapnya sebagai tokoh nyata, sementara lainnya memandangnya hanya sebagai simbol dari ajaran makrifat. Namun narasumber lebih condong pada pendapat bahwa ia benar-benar tokoh sejarah dari tanah Jawa, sejajar dengan tokoh besar seperti Sunan Kalijaga. Ia digambarkan sebagai seorang yogin, seorang yang mencari kebenaran hakiki dan tidak hidup dalam dunia fisik biasa, melainkan dalam alam rasa yang murni. Kesadarannya tidak terjebak dalam pikiran, melainkan mengalir dalam intuisi yang dalam. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai wong sing ora nganggo tata krama, yaitu seseorang yang tidak mengikuti norma sosial biasa, karena ia mengikuti hukum kesadaran spiritual yang berbeda. Ia hidup sesuai dengan hukum bumi dan langit, bukan semata hukum masyarakat. Dalam pandangan spiritual Jawa, konsep ketuhanan atau kegustian harus dibalut dengan syariat agar dapat diterima di masyarakat. Sama halnya dengan makrifat yang harus dibungkus dalam aturan-aturan sosial agar bisa dipahami oleh semua kalangan. Identitas dan sandangan sangat penting dalam kehidupan sosial. Setiap orang butuh peran dan tampilan luar agar bisa diterima dalam masyarakat. Begitu pula kesadaran spiritual. Ia perlu diperkenalkan secara bertahap dan lembut. Jiwa manusia, atau sukmo, dipahami sebagai manifestasi Tuhan dalam diri. Jiwa sejati disebut Sukmo Sariro, yang tak memiliki bentuk tapi menjadi cermin kepribadian kita dalam kehidupan nyata. Jiwa itu harus terhubung dengan energi spiritual seperti Nur Muhammad dan Roh Ilafi, yang dalam pemahaman modern diibaratkan sebagai energi listrik ilahi, yang memengaruhi struktur saraf, emosi, bahkan kondisi fisik manusia. Hasrat, nafsu, dan pikiran juga merupakan bagian dari manifestasi Tuhan. Dalam proses penciptaan alam semesta, Tuhan menciptakan dualitas terang dan gelap, dan manusia hidup dalam dinamika energi tersebut. Pada akhirnya, kesadaran tertinggi adalah kesadaran ruang dan waktu yang menyatu, yang disebut wahyuning urip, sebuah pencerahan batin yang membentuk realitas kita dan menghubungkan roh manusia dengan kecerdasan ilahiyah bernama Nur Muhammad. Di balik kabut sejarah dan bisikan legenda, ada satu nama yang terus menggetarkan ruang batin banyak pencari makna, Syekh Siti Jenar. Dalam pandangan seorang narasumber yang bersandar pada ilham dan ajaran gurunya, ia bukan sekadar mitos atau simbol ajaran. Ia nyata. Ia hadir. Sosok yang berasal dari tanah Jawa, tumbuh dari akar budaya lokal, bukan hasil petikan dari kepercayaan asing yang menyusup secara perlahan. Baginya, Siti Jenar adalah cermin keaslian spiritualitas Nusantara, bersih dari campur tangan dogma luar, tegak berdiri di tengah pusaran zaman yang perlahan mengikis identitas asli. Pemahaman ini bukan semata fakta sejarah, melainkan cahaya yang dibawa dari generasi ke generasi, seperti api kecil yang tetap menyala dalam kegelapan panjang peradaban. Ada sebuah percakapan batin yang terus berlangsung di antara para peneliti spiritualitas Jawa. Apakah Syekh Siti Jenar itu sosok nyata atau semata lambang dari suatu ajaran? Sebagian menganggapnya hanya sebagai wujud filosofi, sebuah cara pandang terhadap hidup dan kematian, makrifat dan penyatuan diri dengan Sang Ilahi. Namun bagi narasumber, ia bukan hanya bayang-bayang ide. Ia hadir dalam garis waktu yang nyata, sezaman dengan Sunan Kalijaga, bahkan berada dalam alur perjalanan spiritual yang tak kalah mendalam. Siti Jenar hidup, berjalan, berbicara, dan mengajarkan sesuatu yang tak hanya menyentuh akal, tapi menggugah rasa. Dalam naskah-naskah yang disebut sebagai tutur tinular, ia berdiri bukan sebagai simbol, melainkan sebagai manusia dengan kesadaran langit yang dibungkus tubuh bumi.
Ia adalah kisah yang tidak hanya didengar, tapi bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang peka akan keberadaan. Di balik keramaian ajaran dan hiruk-pikuk tafsir, Syekh Siti Jenar berdiri sebagai seorang yogin, seseorang yang tidak lagi hidup dalam dunia pemikiran, melainkan tenggelam dalam samudra rasa yang murni. Ia bukan bagian dari dunia yang mengejar bentuk, nama, dan pengakuan. Ia mencari sejatining urip, hakikat kehidupan yang sejati, bukan sekadar bayangannya. Kesadarannya tidak tertambat pada logika atau dogma, tapi mengalir dalam kedalaman rasa, alam batin yang tak terucap namun sangat nyata. Masyarakat mungkin tidak mengerti, bahkan mengasingkannya, karena hidupnya tidak berjalan di jalur umum. Namun justru dari jalan sunyi itu, ia menanam benih-benih kesadaran baru. Dalam dunia pewayangan, ia digambarkan bukan sebagai pelaku sejarah yang politis, melainkan sebagai penyuluh rohani yang mencoba membangkitkan kesadaran dalam tubuh masyarakat yang kala itu tengah goyah. Ia hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan bukan hanya apa yang tampak, tapi juga apa yang tersembunyi dalam diam. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai Wong Sing Ora Nganggo Toto Kromo, julukan yang bagi sebagian terdengar seperti cercaan, namun sejatinya menyimpan makna yang dalam. Ia bukan orang yang menolak aturan sosial semata, melainkan seseorang yang telah mencapai lapisan kesadaran di mana hukum-hukum dunia tak lagi membelenggu jiwanya. Hidupnya tidak ditentukan oleh norma manusia, melainkan oleh kesadaran bumi dan langit yang berjalan harmonis di dalam dirinya. Dalam pandangan spiritual, bumi ini memiliki hukum tersendiri, tata krama, etika, dan adab. Namun bagi Siti Jenar, semua itu hanyalah sandang luar, semacam jubah untuk dikenakan agar bisa dipahami manusia lainnya. Di balik itu, ada inti ruhani yang tak bisa dibatasi oleh aturan buatan manusia. Itulah mengapa ajaran-ajarannya seringkali terasa seperti melawan arus, padahal ia justru sedang mengajarkan tentang arus sejati, kesadaran ilahiyah yang bebas dari ikatan bentuk. Ia tidak menolak syariat, tapi menunjukkan bahwa di balik syariat ada makna batin yang jauh lebih luas, lebih lembut, dan lebih dalam. Dalam laku spiritual Jawa, ketuhanan bukan sesuatu yang diumbar, melainkan dijaga. Seperti api yang besar, cahaya ilahi bisa menghanguskan jika tidak dibalut dengan pemahaman dan kesiapan batin. Syekh Siti Jenar memahami hal ini, bahwa makrifat yang terbuka tanpa syariat hanya akan menimbulkan luka dalam masyarakat yang belum siap menerimanya. Ia mengajarkan bahwa kegustian, atau hakikat ketuhanan, harus disandangi, dibalut, disamarkan, bahkan kadang disembunyikan, agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam jiwa-jiwa yang belum matang. Seperti pakaian yang kita kenakan di hadapan sesama, ajaran spiritual pun perlu dibingkai dengan tata cara, dengan aturan, agar bisa meresap perlahan dan tidak memecah keharmonisan. Islam pun dalam pandangan ini bukan sekadar kumpulan hukum, melainkan jalan bertahap menuju makrifat. Sandangan syariat bukan musuh makrifat, tetapi gerbangnya. Syekh Siti Jenar memahami bahwa tidak semua orang bisa langsung menerima inti. Karena itu, ia menghormati proses. Ia membisikkan kebenaran dengan lembut, bukan meneriakannya. Dalam pandangan Syekh Siti Jenar, hidup di tengah masyarakat adalah sebuah seni menyeimbangkan antara yang sejati dan yang tampak. Sama seperti tubuh yang membutuhkan pakaian, jiwa pun memerlukan sandangan, identitas yang dikenali oleh masyarakat, agar keberadaan seseorang bisa diterima dalam bebrayan, kehidupan bersama. Sandangan ini bukan untuk kepalsuan, melainkan jembatan antara dunia luar dan inti diri yang terdalam. Setiap pribadi berjalan pada garis waktu kesadaran yang berbeda. Maka, ajaran pun tidak boleh dipaksakan. Harus perlahan, dicicil, disesuaikan dengan kesiapan batin masing-masing. Seorang guru sejati tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi mengemasnya dalam bentuk yang bisa diterima muridnya. Dan itulah yang dilakukan Siti Jenar. Ia tidak memaksakan cahaya untuk bersinar terlalu terang, karena ia tahu, terlalu banyak terang pun bisa menyilaukan. Ia memahami bahwa tidak semua cinta langsung dikenali, tidak semua makna bisa langsung dipahami. Mungkin orang membencinya, bukan karena ia salah, tapi karena belum mampu memahami. Dan ia pun menerima itu dengan hati lapang. Dalam diam, ia mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup, bahkan sebuah pakaian,
mempunyai perannya masing-masing dalam mengenalkan siapa kita di hadapan dunia. Di balik kulit dan nama, manusia menyimpan sesuatu yang abadi, jiwa yang disebut sukmo. Namun Syekh Siti Jenar tidak berhenti hanya pada pemahaman umum tentang jiwa. Ia menyampaikan bahwa dalam diri setiap manusia ada sukmo sariro, jiwa sejati yang bukan hanya sumber hidup, tapi juga cerminan dari Allah itu sendiri. Ia tidak berwujud, tidak bersuara, tapi kehadirannya bisa dirasakan begitu dalam setiap detak batin yang jujur. Sukmo sariro bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dari luar. Ia tidak menampakkan diri dalam gelar, status, atau kata-kata. Ia membentuk kepribadian sejati seseorang, bukan karena ia lahir dari tubuh, tetapi karena ia menyala dari ruh yang telah mengenal asal-usulnya. Inilah yang disebut guru sejati, bukan orang di luar kita, tetapi kesadaran di dalam diri yang terus membisikkan kebaikan, ketenangan, dan arah pulang. Menurut Syekh Siti Jenar, jiwa bukan sekadar ada, tapi harus terhubung. Seperti daun yang tak bisa hidup tanpa ranting, dan ranting yang tak bisa hidup tanpa batang. Jiwa harus terhubung dengan sumber cahayanya, dengan energi ketuhanan yang melampaui bentuk. Di sanalah letak kehormatan seorang manusia, bukan pada apa yang dimiliki, tapi pada sejauh mana ia mampu menyatu dengan asalnya. Dalam pandangan Syekh Siti Jenar, jiwa bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Ia membutuhkan sambungan, suatu saluran energi yang menghubungkannya dengan sumber hakiki, Nur Muhammad dan Roh Ilafi. Dua nama yang tak sekadar istilah, tetapi pancaran cahaya ketuhanan yang hidup di dalam diri manusia. Seperti listrik yang menghidupkan rumah, Roh Ilafi menjadi aliran energi yang menyatu dalam saraf, nadi, dan kesadaran kita. Ia berbicara tentang tubuh seperti tentang rumah. Ada aliran, ada pusat, ada sumbu. Ketika Roh Ilafi terputus, ketika energi ilahi tak lagi mengalir lancar, tubuh pun mulai menunjukkan gejala, darah tinggi, tekanan rendah, emosi tak stabil. Semua berakar pada hubungan antara jiwa dan asal cahayanya. Karena itu, dalam laku Jawa dikenal tirakat dan poso, bukan untuk menyiksa tubuh, melainkan menyelaraskan kembali frekuensi antara ruh dan raganya. Syekh Siti Jenar memahami tubuh manusia seperti memahami semesta mini. Dan menurutnya, kesadaran tertinggi bukan hanya soal mengenali Tuhan di langit, tapi menyadari bahwa cahayanya telah lama hidup dalam saraf, nafas, dan diam kita sehari-hari. Ia mengajarkan bahwa ketika kita menyambungkan kembali sukma kepada Nur Muhammad dan Roh Ilafi, saat itulah hidup menjadi utuh. Tidak hanya sehat secara fisik, tetapi jernih secara ruhani. Di hadapan ajaran Syekh Siti Jenar, bahkan sesuatu yang sering kita anggap sebagai kelemahan, hasrat, nafsu, dan pikiran, tidak serta-merta dipandang buruk. Ia justru melihatnya sebagai bagian dari manifestasi Allah, sebagai bayangan yang muncul ketika cahaya ketuhanan menyentuh dunia material. Dalam penciptaan jagat raya, tak hanya terang yang hadir, tapi juga gelap. Tak hanya kesadaran, tapi juga ketidaktahuan. Dan semua itu bukanlah kesalahan, melainkan konsekuensi dari ciptaan yang ingin mengenali Sang Pencipta melalui pengalaman yang utuh. Nafsu bukan musuh, melainkan guru yang, jika disadari, akan membawa kita pulang. Hasrat bukan jerat, melainkan energi yang dapat diarahkan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita. Pikiran, meski kadang menipu, adalah alat yang memungkinkan kita membedakan ilusi dan hakikat. Syekh Siti Jenar melihat semuanya bukan untuk dihapus, tetapi untuk dijinakan dengan kesadaran. Karena dalam diri manusia, terang dan gelap hidup berdampingan, dan justru dari perjumpaan keduanya, kebijaksanaan lahir. Ia memandang dunia sebagai cermin dari dimensi ilahiyah yang mengalami pembiasan. Seperti cahaya putih yang dipantulkan menjadi warna-warni, demikian pula sifat-sifat ketuhanan memanifestasi dalam beragam rasa dalam diri manusia. Yang menjadi tantangan bukanlah menyingkirkan semuanya, tapi belajar menari bersama mereka, sampai akhirnya kita kembali mengenali dari mana semua rasa itu berasal. Di puncak pemahaman spiritual yang diajarkan Syekh Siti Jenar, terdapat satu istilah yang mengandung keheningan mendalam, wahyuning urip. Ini bukan sekadar hidup, tapi pemahaman tentang kehidupan yang menyala dari dalam, kesadaran yang menyatu dengan ruang dan waktu,
yang tak lagi dipisah oleh batas masa lalu atau harapan akan masa depan. Disinilah manusia mulai mengenali hakikatnya bukan sebagai tubuh yang sementara, tapi sebagai ruh yang kekal, berdenyut dalam irama semesta. Wahyuning urip adalah keadaan ketika seseorang menjadi saksi atas segala sesuatu, namun tidak lagi larut dalam gejolaknya. Ia tahu kapan harus berkata, kapan harus diam. Ia memahami bahwa setiap peristiwa bukan terjadi padanya, tapi lewat dirinya. Kesadaran seperti ini bukan lahir dari bacaan atau hafalan, tapi dari keberanian untuk diam dalam keheningan, menghadapi diri sendiri, dan menyingkap lapis demi lapis kepalsuan. Dalam kesadaran itu, manusia menyatu dengan Nur Muhammad, cahaya awal yang melahirkan segala wujud. Ia tak lagi bertanya siapa dirinya, karena ia telah mengenal siapa yang terus hadir dalam diamnya. Kesadaran ini tidak bising, tidak megah. Ia sederhana, seperti embun pagi yang menenangkan, seperti angin yang menyentuh tanpa terlihat. Disinilah kebijaksanaan berdiam, dan dari sinilah syariat menemukan maknanya yang paling dalam. Dan pada akhirnya, Syekh Siti Jenar mengajak kita semua bukan hanya untuk tahu, tapi untuk mengalami. Bukan hanya untuk mengerti, tapi untuk menyatu. Sahabat Riris Dani Hermawan, kisah Syekh Siti Jenar bukan hanya tentang sosok yang hidup di masa silam. Ia adalah suara lirih yang terus bergema di hati para pencari makna. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu dimaknai secara lahir, karena sejatinya kehidupan adalah perjalanan batin, dari bentuk menuju makna, dari gema menuju sunyi, dari kulit menuju inti. Ajaran-ajarannya sering dianggap mengguncang, tapi hanya bagi mereka yang masih terikat pada permukaan. Ia tidak menentang, tapi melampaui. Tidak meniadakan, tapi memperdalam. Dan dalam setiap kata yang ia ucapkan, terdapat bisikan lembut yang mengajak kita pulang ke dalam diri sendiri, kepada yang maha lembut, Allah, yang tinggal paling sunyi di balik segala hiruk-pikuk dunia. Maka kini, mari kita bertanya dengan lirih dalam hati. Sudahkah aku benar-benar hidup? Ataukah aku hanya berjalan di permukaan waktu? Sudahkah aku mengenal jiwaku sendiri? Atau masih tenggelam dalam bayangan? Jika pertanyaan ini mengetuk kalbumu, jangan ragu untuk menapaki jejak yang pernah dilalui oleh para pencari seperti Syekh Siti Jenar. Jejak yang sunyi, tapi menuntun pulang. Sampai di sini kisah kita kali ini. Jika kisah ini bergetar dalam hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada saudara-saudaramu yang juga sedang meniti jalan cahaya. Karena siapa tahu, satu video ini bisa menjadi lentera kecil bagi jiwa yang hampir padam. Terima kasih telah menyimak dengan hati yang terbuka. Sampai jumpa dalam kisah selanjutnya, di mana jiwa kembali diajak mengenal dirinya.